Oke, yang pertama yaitu diketahui garis G persamaannya 2Y min X plus 1 sama dengan 0, dan garis L dengan persamaan X plus Y min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan sisi persegi panjang jika salah satu sisi persegi panjang tersebut dimuat G dan diagonalnya dimuat garis L. Terus yang kedua yaitu luas persegi panjang. Nah, yang pertama kita misalkan K adalah garis yang melalui perpotongan G dan L. Nah, jadi K itu akan menjadi berkas garis. Nah, K bisa dicari dengan ini. Terus kita substitusi, terus dihitung lambda X plus lambda Y min 4 lambda sama dengan 0. Terus kita gabungkan 1 plus lambda X plus 2 plus lambda Y min 4 lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, terus kita bisa mencari gradien K ini dengan rumus gradien min A per B, jadi min 1 plus lambda per 2 plus lambda, jadinya 1 min lambda per 2 plus lambda. Gradien K ini seperti ini. Lalu gradien G yaitu ini setengah. Nah, terus karena K itu tegak lurus G, maka gradiennya bisa dicari seperti ini. Kita substitusikan setengah 4 plus 1 min lambda min 4 min 2 lambda, terus lambda sama dengan min 5. Karena lambdanya sudah ketemu, kita substitusi ke sini. 2Y min X plus 1 atau min 5, terus X plus Y min 4 sama dengan 0. 2Y min X plus 1 min 5X min 5Y min 2 plus 20 dengan 0, min 6X min 3Y plus 21 sama dengan 0, jadi min 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan K-nya. Oke, selanjutnya kita bisa mengambil sembarang titik. Jadi K-nya di sini. Nah, kita bisa ambil sembarang titik di L, misalnya C. Nah, terus kita misalkan lagi C-nya dengan X-nya dengan 6 misalnya. Jadi karena di L kita substitusi ke persamaan L, yang mana persamaan L itu ini. Nah, terus kita misalkan X-nya 6. Nah, Y-nya itu akan ketemu min 2. Nah, tadi koordinat C berarti 6 min 2. Nah, terus kita misalkan lagi nih, misal garis N adalah garis melalui C dan N itu sejajar G. Jadi N misal di sini, berarti C-nya di sini. Maka gradien, karena sejajar maka gradien N akan sama dengan G. G tadi gradiennya
yaitu setengah, jadi gradien N juga akan jadi setengah. Jadi persamaan N yaitu Y min YC sama dengan M N X min XC. Y karena Y min YC, Y nya tadi min 2, jadi ini X min 6. Kita kalikan 4 X min 6, jadi 2Y min X plus 10 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan N nya yaitu seperti ini. Nah, kita bisa memisalkan lagi. Misal garis P yaitu garis melalui C dan P akan sejajar dengan K. Nah, karena sejajar lagi maka gradiennya akan sama, yaitu gradien K yaitu min 2 dari persamaan ini. Gradiennya min 2, jadi kita bisa tahu persamaan P dengan MP X min XC. 2 ini tadi min 2 ya, min 2 X min 6. Min 2X plus 12, nanti Y plus 2X min 10, X plus Y min 9. Nah, jadi persamaan sisi-sisi dari persegi panjang ini yaitu garis G, yang mana garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0, garis K yang mana garis K yaitu 2X plus Y min 7 sama dengan 0, garis N yaitu yang mana 2Y min X plus 10 sama dengan 0, dan garis P yang mana 2X plus Y min 10 sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua yaitu kita disuruh mencari luasnya. Nah, untuk mencari luas kita itu harus mencari jarak titik C ke garis K dan jarak titik C ke garis G. Nah, pertama kita mencari jarak C ke garis K. Jadi plus minus akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Karena tadi titik C nya yaitu 6, min 2, jadi kita substitusi ini akar 5 min 12 min 9 plus minus akar 5 3 plus minus akar 5 3 per 5 akar 5. Nah, ini jarak dari C ke K, garis K. Nah, kedua kita mencari jarak C ke garis G. Nah, sama seperti yang atas. Tambah tadinya min 2 dapat 5, ini min 4 min 6 plus 1 plus minus akar 5, ini min 9 plus minus akar 5, jadi 9 5 per akar 5. Nah, kita sudah tahu jaraknya, jadi luasnya yaitu 3 per 5 akar 5 dikali 9 per 5 akar 5, jadi 27 per 25 kali 5, 27 per 5. Nah, yaitu luas dari persegi panjang ini yaitu 27 per 5. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2. Diberikan titik A 3, min 2, B min 3,1. Tentukan persamaan tempat kedudukan garis sumbu AB. Nah, garis sumbu sesuai dengan definisinya, definisi garis sumbu ruas garis. Nah, berarti
garis sumbu ruas garis AB adalah garis yang tegak lurus ruas garis AB dan berada di titik tengahnya. Nah, kita misalkan lagi, misal C adalah titik tengah AB. Maka untuk mencari koordinat C, yaitu XC sama dengan XA plus XB per 2. XA tadi 3 min 3 per 2, 0 jadi 0, YC nya itu YA per YB per 2 sama dengan min 2 plus 1 per 2 min setengah. Jadi koordinat C 0, min setengah. Nah, oke, selanjutnya kita mencari persamaan AB. Dengan rumus Y min YA YB min YA sama dengan X min XA XB min XA dapat ditemukan, yaitu Y plus 2 terus per 3 sama dengan X min 3 min 6 min Y min 12 sama dengan 3X min 9, 3X plus 6Y min 3 plus 3. Jadi X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, kita terus karena kita sudah tahu ini persamaan AB nya, yaitu next kita misal L adalah garis sumbu AB, maka L akan tegak lurus dengan AB. Maka gradien L sama dengan L sama dengan min 1 min setengah dan L sama dengan 2. Nah, gradien L yaitu 2. Oke, karena kita sudah tahu persamaan sama gradiennya, kita tempat kedudukannya bisa diketahui ya, dengan rumus Y min YC sama dengan gradien Y min YC plus setengah. Karena ini gradien, karena kita akan menggunakan gradien L, X min 0 kita kalikan 2 itu 2Y plus 1 4X 4X min 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan tempat kedudukan garis sumbu AB yaitu 4X min 2Y min 1 sama dengan 0. Oke, yang nomor 3 yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang V, yaitu 2X plus 3Y plus Z min 4 sama dengan 0, serta tegak lurus dengan bidang W, yang mana bidang W yaitu X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Jadi bidang XOY ini bisa kita tulis menjadi bidang V1 sama dengan Z sama dengan 0, karena bidang XOY ini sejajar dengan bidang Z. Nah, maka dari itu misalkan itu ada bidang T, misal ada T
adalah perpotongan XOY dan V, maka T sama dengan V plus lambda V1. Nah, V itu 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah lambda Z. 2X plus 3Y plus Z min 4 sama dengan E plus tambah lambda Z. Nah, karena T itu tegak lurus B, karena T tegak lurus B, maka kita masukkan ya, jadi persamaan ini 2X plus 3Y plus Z sama tambah lambda Z. Nah, jadi W tadi kan jadi 1 ya, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 ditambah lambda. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah lambda, di lambda sama dengan min 6. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, kita substitusikan lambdanya. Jadi 2X, jadi kita subs lambda 2X plus 3Y plus Z min 4 tambah min 6 Z, 2X plus 3Y plus Z min 4 min 6Z. Jadi 2X plus 3Y plus Z min 6Z min 4, jadi 2X plus 3Y min 5Z min 4. Jadi maka ditemukan persamaan bidangnya, yaitu persamaan bidang T yaitu 2X plus 3Y min 5Z min 4 sama dengan 0. Dengan 0-nya 2. Oke, yang terakhir nomor 4 yaitu diberikan titik P 3,2. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X, serta pusatnya pada garis G, Y sama dengan X min 3. Nah, oke, yang pertama diketahui titik P dan garis yang berada pada pusat lingkaran. Nah, ini pertama kita buat titik R di sini, yang mana titik R itu adalah titik singgung lingkaran pada sumbu X. Nah, garis G itu kan tadi garis yang berada pada pusat lingkaran. Nah, misalnya garis G, misalnya pusat lingkaran itu ada di M. Nah, maka koordinat titik M itu akan XM sama dengan YM. Nah, M XM. Nah, untuk mencari YM ini ada di garis G nya, yaitu X min 3. Nah, titik R adalah proyeksinya, proyeksi titik M pada sumbu X, pada sumbu X, sehingga XR itu akan sama dengan XM. Terus selanjutnya kita hubungkan M ke R, sehingga MR adalah jari-jari. Nah, kita juga harus menghubungkan M ke P juga. Ini 3,2.
sehingga MP juga jari-jari. Nah, karena MR dan MP adalah jari-jari, maka MR akan sama dengan MP. Lalu kita hitung akar XR min XM kuadrat ditambah YR min YM kuadrat sama dengan akar XP min XM kuadrat ditambah YP min YM kuadrat. Nah, kita anu lagi, karena XR itu sama dengan XM, jadi kita ubah XM min XM, terus YR. Nah, karena tadi R kan menyinggung sumbu X, nah, kalau menyinggung sumbu X berarti YR nya itu pasti 0, dan YM itu XM min 3. Terus ini XP tadi 3, XM ya XM, YP itu 2, YM itu ini tadi XM min 3. Nah, terus ini adalah 0, terus ini min XM plus 3, terus ini di apa namanya, kuadratkan jadi kayak ini, terus ini min XM plus 5. Nah, kita hilangkan akarnya, jadi akarnya hilang, terus ini 0, terus ini dikerjakan jadi XM kuadrat min 6XM plus 9 sama dengan 9 min 6XM plus XM plus min XM plus 5 kuadrat. Ini kalau dipindah ruas jadi ini hilang, jadi tinggal min XM plus 5. Nah, min XM plus 5 kuadrat ini jadi XM plus min 10XM plus 25 sama dengan, terus ini jadi X min 5, X min 5, jadi X nya sama dengan 5. Nah, lalu kita substitusikan X5 ini ke M nya, berarti M ya benar ya, 3 M sama dengan 5,2. Nah, berarti koordinat M itu 5,2. Nah, karena R tadi merupakan proyeksi, maka X nya itu pasti sama, dan karena R menyinggung sumbu X maka Y nya 0, jadi koordinat R itu 5,0. jadi ya kayak gini. Selanjutnya kita mencari jari-jari. Jadi kita misalnya kita pakai MP ya, MP sama dengan ini akar XP min XM plus YP min YM, akar XP tadi 3, XM itu 5, YP itu 2, YM itu 2. Jadi ini min 2 kuadrat tambah 0. Ini min 4 sama akar 4 sama dengan 2. Nah, karena jari-jarinya udah ketemu, terus kita subs ke perslingkaran. Mana persamaan lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat itu berarti X min XM tambah Y min YM. Ternyata tadi 2, terus XM tadi 5, YM tadi 2, 4, ini kuadrat ya, nanti X kuadrat min 10X plus 25 ditambah Y kuadrat min 4Y plus 4, jadi X kuadrat sama dengan 4, jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y plus 25 sama dengan 0.